Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini ada keyboard dari Noir lagi, N1 Pro dan N2 Pro. Dan seperti yang Noir selalu lakuin, ini upgrade-nya hanya minor aja, kayak si N1 itu cuman keycaps-nya aja yang baru, sekarang udah pakai Cherry Profile PBT keycaps yang gue pribadi suka. Dan juga pastinya dia punya PCB udah south facing. Harganya naik sih dari yang dulu, kalau nggak salah dulu itu di 1.100.000-an gitu, tapi sekarang udah di 1.399.000 dan ya, lumayan sih naiknya. Kalau kalian pengen tahu cara modding keyboard ini untuk jadi lebih enak lagi, gue udah ada videonya yang bahas soal N1 V3. Dan karena ini casingnya masih sama, semuanya masih sama, jadi itu moddingnya masih bisa juga di keyboard yang ini. Karena ini nggak berubah-berubah banget, sebenarnya gue ngerasa agak sayang sih. Dan juga ada kata-kata Pro kan di dalam namanya itu. Dan perubahannya itu cuman keycaps dan juga PCB. Untuk keycapsnya bakal lebih asik lagi sebenarnya kalau mereka ada include kayak warna aksen gitu yang biasanya ada di N1 sebelumnya. Walaupun ini hitam putih dan juga warna satunya lagi itu bagus-bagus aja sih menurut gua, tapi bakal lebih asik lagi kalau ada aksennya. Dan juga gua bakal lebih apresiasi lagi kalau ada tempat taruh dongle-nya. Lagian kan ini udah versi yang Pro ya, tapi masih kerasa sama-sama aja. Dan juga ada satu lagi yang N2 Pro ini yang sebenarnya juga masih sama aja kayak yang tahun lalu gua bikin videonya. Cuman seperti yang kalian lihat, ini juga baru keycaps-nya kayak si N1 tadi, PCB-nya juga udah south facing dan juga udah ada Bluetooth. Bisa pakai dongle juga pastinya, tapi sekali lagi sayang aja nggak ada tempat untuk kita taruh dongle-nya. Gue suka sih sama TKL, menurut gue dari segi estetik itu paling enak aja dilihat. Dan gue pribadi juga lagi nyari sebenarnya keyboard TKL dan bahkan pengen jual beberapa keyboard 65% gue untuk ngedanain gitu. Karena ya custom keyboard kan nggak murah. Hal lain soal si N2 Pro ini, karena dia itu terdiri dari casing bawah dan juga atas yang ngejepit plate di tengah-tengah. Jadinya kita bisa potong dia punya tray mount pole untuk bikin dia itu semacam kayak sandwich mount gitu. Dan menurut gue sih ini memang jadi lebih enak untuk dipakai. Tapi ya ingat aja, kita sebenarnya nggak boleh buka-buka gitu karena itu bakal angusin dia punya warranty. Nah, secara keseluruhan ini sebenarnya keyboard bagus banget, tapi ada satu hal yang menurut gue agak sayang aja sih. Karena yang N2 sebelumnya itu sekitar tahun lalu atau mungkin 10 bulan yang lalu, dan selama itu mereka nggak ada keluarin yang baru lagi, jadinya versi Pro ini tuh nggak terlalu kerasa ada perbedaan jauh banget sama yang kemarin. Ditambah versi yang dulu itu lebih murah di 1.299.000, sedangkan yang sekarang itu di 1.499.000. Kalau mereka launchingnya itu sama di 1.299, gua rasa itu lebih enak aja dilihat ya, karena balik lagi sebenarnya ini keyboardnya nggak terlalu kayak berbeda banget sama yang di pertama. Yes, PCB yang south facing dan juga keycaps yang lebih enak sekarang ini adalah hal yang sangat-sangat bagus, tapi itu nggak magically kayak bikin keyboardnya jadi jauh lebih enak gitu. Bukan berarti ini jelek ya, ini tetap barang yang bagus dan juga ini memang lebih bagus daripada yang sebelumnya gitu. Tapi karena ini keluarnya sekarang, kalau misalkan dia keluarnya tahun lalu gitu kayak bulan Oktober atau November gitu, itu bisa jadi keyboard yang bisa dibilang terbaik lah di masa itu gitu. Tapi sekarang semua keyboard juga udah south facing dan ini kerasanya jadi kayak sama aja. Terutama sebenarnya south facing sih, itu walaupun fitur yang bagus ya, tapi itu nggak bisa jadi satu hal yang selalu dibangga-banggakan gitu. Oke, sekarang kita udah south facing, selanjutnya kita apa gitu. Sebenarnya itu yang gue pengen lihat dari keyboard-keyboard zaman sekarang gitu. Karena beneran ini masih keyboard yang sama aja. Gue tahu ini perbandingan yang nggak adil ya, tapi terakhir gue semangat untuk nge-review keyboard itu adalah keyboard dari AP Labs. Nah, keyboard AP Labs dan juga keyboard Noir itu adalah dua hal yang berbeda ya. Mereka target orang beda juga, gue ngerti banget. Bahkan Noir juga kemarin ada kerjasama sama Project Vulkan untuk bikin keyboard yang lebih oke lagi, dan menurut gue itu keren banget. Tapi gue cuma berharap aja ada lagi brand selain AP Labs yang mau ngesisihin waktu, uang, dan juga tenaga untuk bikin satu keyboard yang bener-bener unik, keren, dan versi mereka sendiri gitu. Karena balik lagi, versi yang lalu itu udah hampir setahun yang lalu, tapi sekarang kita masih dapat keyboard yang beneran sama. Mungkin aja Noir sebenarnya udah ada ya, mereka udah bikin keyboard yang lagi top secret, belum go public, itu gue juga nggak tahu. Tapi ya untuk sekarang ya kita punyanya ini aja. Ini sebenarnya untuk brand lain juga ya, bukan cuma Noir doang, karena kalau misalkan keyboardnya kayak gini terus dan yang mereka banggain itu adalah south facingnya, lama-lama keyboard bisa jadi agak sedikit membosankan sih. Next keyboard yang gue lumayan semangat itu adalah Vortex Series GT8 ya, dan juga GT6. Gue punya yang GT8 sekarang, ini. Tapi gue lagi nunggu GT6-nya yang lagi dikirim karena gue pengen reviewnya itu barengan. Dan juga ada part yang belum sampai juga, makanya gue mau tunda dulu dia punya review.
Jadi kesimpulannya, Noir N1 dan N2 Pro adalah keyboard yang solid banget, nggak ada masalah. Kalau kalian pakai, gue yakin kalian pasti seneng. Cuman dari sisi gue sebagai reviewer, gue ngerasa gue cuma pengen lihat sesuatu yang baru aja. Oke, itu aja dari gue. Gue rasa ini videonya bakal pendek aja, tapi gue penasaran sama pendapat kalian, boleh tulis di komentar di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.